warga pimpinan dari pondok pesantren Pak Kahlul Munjiah sampai ke langit. Beliau selaku koordinator wilayah Amsilati untuk wilayah Banten dan Jakarta. Mudah-mudahan Abah Yai Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan ilmunya, Allah berikan istiqomahan dalam mengajar kitab-kitab Amsilati maupun kitab-kitab yang lainnya bersama para santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, maghfirah dan barokah, anak menjadi anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Yai bisa perkenalkan dulu belum waktunya. Beliau Ketua RT 03 RW. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Ustaz hafal dibagikan yang besarnya ya. Itu ada yang kecil, ada yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illa Allahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya Allah. Wa hasil maqasidana wa yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan juga menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim maupun muslimah, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Sebagaimana kita tahu, mencari ilmu agama adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, dan amanah para guru-guru, para ulama-ulama kita semua. Oleh karenanya semoga dengan kita duduk di sini, hadir kita di sini dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, serta menjalankan amanah para guru-guru, Allah berikan keridhaannya buat kita semua. Amin. Allah angkat derajat kita dunia maupun akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan semoga segala hajat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, barokah maslahat dunia akhirat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama, suri teladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita sama-sama baca salawat ya. Tadi salawat yang dibaca apa? Adiba ya, salawat maulid adiba. Moga-moga berkah buat kita semua, berkah buat yang mendengar, yang membaca, sekaligus berkah buat tuan rumah. Dan semoga Allah berikan kucuran salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, tidak terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini.
semoga dengan izin Allah kelak pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah muliakan segenap para kiai, para asatid, para guru-guru, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan wilayah sini, baik dari guru-guru yang di masjid, di musola, semuanya. Semoga guru-guru kita semua yang memakmurkan daripada lingkungan ini, menyiarkan ilmu agama Allah, baik yang ngisi di majelis ini atau di luar, senantiasa diberikan keberkahan kemuliaan oleh Allah, istiqomah dalam perjuangannya, dan diberikan kekuatan untuk terus senantiasa tidak pantang menyerah, tidak mundur dalam menghidupkan, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dunia maupun akhirat. Juga yang sama-sama kita hormati, ini Masya Allah, ini pengajiannya kayaknya se-Indonesia. Tadi ada dari Rawabelong, Ustadz Ali ya, Ustadz Edi ya. Ada juga yang punya bandara, Masya Allah, ini orang kaya, ini luar biasa. Insya Allah beliau ngaji aman kita ya. Jangankan cuma anggur pisang, segala-gala bisa ada insya Allah dengan izin Allah. Juga ada ustadz-ustadz kita, Masya Allah. Ada yang dari Surabaya, dari Habib Soleh Tambul ya. Tadi Masya Allah, Alhamdulillah kami pernah silaturahim ziarah ke sana. Juga semuanya terkhusus, teristimewa, yakni orang tua kita, guru kita, panutan kita, Sohibul Bed, Sohibul Hajat, tuan rumah yang saya biasanya panggilnya Abah Heri. Abah Heri, ada nama beliau adalah Abah Haryono ya, beserta segenap keluarga besarnya. Semoga tempat yang dipakai untuk taklim, untuk belajar, untuk baca sholawat, berzikir, semuanya semoga beliau diberi keberkahan kemuliaan oleh Allah. Rumah ini tambah berkah, tambah mulia, rumah tangga beliau sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai keturunan sholihin sholihah, diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah hadir orang tua kita, Abah Munir, Abah siapa lagi? Abah Usuf, mana Abah Usuf kemana? Oh, Masya Allah. Mohon maaf para guru-guru semua, orang tua semua, izin saya Ahmad Mustafa Warka izin belajar bersama, menyampaikan ilmu, bukan menggurui, bukan sok pinter, tapi menjalankan amanah para guru-guru untuk kita belajar bersama. Moga-moga pertemuan ini bawa berkah, manfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini biasanya maaf kalau ngaji selesai jam berapa? Jam 10 malam. Saya dengar katanya jam 1 gitu ya. Jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya punya waktu sekitar kurang lebih 28 menit. Ini kan jam 10. Ya, saya bagaimana tuan rumah dah ya, asal jangan saya diusir aja. Baik, dan jamaah kalau ada yang ganggu bilang ya, jangan sampai jadi kapok nanti. Nanti begitu kita mau belajar lagi, wah diciri ini nggak mau datang lagi kelamaan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada apa-apa bilang saja, kita belajar bersama, sedikit banyaknya moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Tentunya dalam kehidupan ini, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kalau kita mukmin sejati, kita ingin tujuan kita melakukan apa-apa itu untuk usul kepada Allah, yaitu untuk sampai kepada ridhonya Allah, sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti tujuan orang beriman. Jadi kalau kita dalam melakukan segala sesuatu tujuannya masih berhenti tidak ke Allah, baik itu ke harta, baik itu ke jabatan, baik itu ke sifatnya keduniawian, kok tidak sampai kepada Allah, berarti kita belum sempurna, kita punya iman. Nah, perlu diketahui jalan menuju Allah itu oleh para ulama dijelaskan ada 3. Nah, 3 hal ini kalau dalam disiplin ilmu dipisah-pisah, tapi pada prakteknya ini bisa dilakukan, dikerjakan secara bersama-sama. Artinya satu dengan yang lain saling berkaitan, tidak bisa ditinggalkan. Saya mau bacakan satu keterangan dalam kitab Salamul Fudola, karya ulama besar daripada Nusantara,
Ini Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, tidak pakai an ya. Kalau pakai al itu An-Nawawi, ini ulama dari Damaskus, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Tapi ini Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau adalah salah satu ulama Nusantara yang menjadi mufti di kota Mekah. Negaranya kita patut bersyukur, bangga sebagai orang Indonesia. Kita banyak ulama-ulama kita juga yang mengharumkan nama-nama dunia dalam penyebaran agama Islam. Jadi jangan minder. Jadi orang-orang bahasanya orang Indonesia, biar katanya hidungnya pas-pasan, gitu ya, matanya pas-pasan, duitnya banyak ya, duitnya banyak ya. Orang Indonesia kaya-kaya, bener gak? Nah, tapi kita nggak boleh minder. Baik. Inna tariqa syari'atun. Kalau di pesantren biasanya dibacanya dimaknai. Inna tariqa, kalau di Indonesia kan sesungguhnya tori. Jadi sesungguhnya jalan menuju Allah itu syari'atun, yang pertama adalah syariat. Wa tariqatun dan tariqah. Wa haqiqatun dan hakikat. Fasma, maka dengarkanlah olehmu laha akan syariat tariqah ila akhirih, ma akan perkara musala yang dicontohkan apa-apa. Jadi di sini dijelaskan ayat tariqah, ay inna tariqah allati tusilu ila Allah taala salah satu aqsamin. Sesungguhnya jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah itu ada 3 macam. Tadi kita jelaskan, kita pengen sampai kepada Allah, dan jalan kepada Allah menuju Allah ada berapa? Ada 3. Yang pertama syariatun, syariat. Wa hiya fil asli mauridun nasi li talabi syurbi. Syariat itu dalam arti asalnya, pokoknya adalah tempat manusia menuju air. Jadi tempat ataupun tujuan manusia untuk menuju air. Nah, kita ini dalam hidup ini butuh kepada yang namanya apa? Air. Nah, saya dulu sebelum punya rumah di Pamulang Asri, Pak, itu saya kontraktor. Kontraktor tuh maksudnya doyan kontrak gitu. Sampai 13 kontrakan lebih. Sampai ada yang ledekin katanya pindah-pindah mulu kayak kucing begitu, Masya Allah. Emang rezekinya baru di situ, Pak. Saya sampai saking malunya kita, bahasanya kita datang kepada seorang guru, Kiai Haji Ubaidillah Khalid. Kita punya guru, beliau salah satu guru kita, beliau murid daripada Habib Umar bin Hafiz Hadramaut Yaman. Saya bilang sama beliau, kata saya, guru minta doanya, saya masih ngontrak. Kirain mau didoain biar kaya punya rumah gedung gitu. Ternyata beliau bilang apa? Tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Kita semua berawal dari situ. Cuman pesan ana, katanya pesan Al-Fakir, ingat jangan berubah niat di tengah perjalanan. Banyak kawan-kawan kita yang tadinya dulunya ngontrak, kemudian dakwah, awalnya ikhlas. Tapi ketika melihat temannya sudah punya mobil, temannya sudah punya rumah, HP-nya bagus dan sebagainya, akhirnya dakwahnya mulai hitung-hitungan. Mana yang kira-kira secara finansial besar diambil, yang kecil tidak diambil. Beliau bilang begini, wallahi, demi Allah, kalau udah seperti ini, dunia akhirat gak dapat apa-apa. Masya Allah, itu pesan berharga buat kami. Jadi buat para dai-dai, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, gak usah minder ketika kita hidup kontrak dan lain sebagainya. Nah, saya kontrak nih, bukan saya lagi mau curhat, maaf ya. Saya kontrak nih, mesti yang ditanyain pertama tuh air, Pak. Karena kita sebagai orang Islam tuh butuh namanya wudhu, betul gak? Mandi wajib, bebersih, hilangin najis. Pertama tuh airnya bagus enggak, begitu. Baru ditanya-tanya yang lain-lain. Kalau airnya nggak bagus, biar katanya rumahnya bagus, ya kan? Kamarnya banyak segala macam. Kalau airnya nggak bagus, maka jadi kita, betul kan? Nah, ini syariat itu makna aslinya, makna pokoknya adalah jalan menuju air, di mana air sangat dibutuhkan oleh manusia. Wa fi istilahil qaum, dan menurut istilahnya para ulama, yang dimaksud dengan syariat itu fi'lul ma'murati wa tarkul manhiyat, yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Ini namanya syariat.
Jadi kalau syariat itu lempengannya, urusannya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ini syariat. Dalam arti yang wajib-wajib berarti. Kan kalau perintah itu berarti yang wajib. Kalau sunnah mah kan boleh iya, boleh enggak. Kalau secara pemahaman fikihnya, ya. Tapi kalau syariat itu bahasanya sholat, nggak bisa tawar-menawar. Perintah sholat harus dijalankan, tidak boleh ditinggalkan. Berzina, ini tidak bisa tawar-menawar. Ini larangan, harus ditinggalkan. Berarti itu adalah pengertian syariat secara istilah. Kira-kira bisa dipaham? Insya Allah ya. Ini mah pelajaran anak TK mungkin di sini mah ya. Maaf nih, kita mengulang aja, maaf. Selanjutnya, wa tariqatun dan tariqah wahia tatabu af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amalu biha. Allahumma shalli wa sallim. Yang dimaksud dengan tariqah itu adalah mengikuti daripada beberapa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amalu biha, dan beramal dengan perbuatan Nabi tersebut. Nah, jadi kalau sudah tingkatan thariqah, ini sudah bukan lagi bicaranya tentang apa? Tentang perkara yang diperintah dan yang dilarang. Tapi kebiasaan Nabi, sunnah-sunnah Nabi dijalanin. Jadi thariqah itu sebenarnya sudah mulai menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Kalau masuk rumah Nabi pakai kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, apa dua-duanya kira-kira? Kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, kalau misalnya pakai sendal, kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kiri. Kanan dulu, kiri dulu. Kiri. Nah, kan? Ini baru lempengan sendal doang nih. Berarti belum sampai dalam pikir dalam sampai pengertian thariqah. Jadi thariqah itu ada yang am, ada yang khas. Kalau yang am ya itu apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang khas itu adalah kita berbaiat kepada seorang guru. Tapi tujuannya sama, supaya menjalankan, menguatkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thariqah menguatkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pakai sendal, kaki kanan dulu, nyopot sendal, kaki kiri dulu, supaya kaki kanan itu yang pertama dipakai dan yang paling akhir dilepas. Begitu. Nah, coba sekarang kalau kita mau keluar rumah nih, sendal kita ada di depan. Kira-kira kita bagaimana tuh? Tata cara kita keluar rumah, sendal kita ada di depan, Pak. Keluar rumah tadi kaki apa dulu? Kanan kiri. Sendal kita di depan tuh. Bagaimana sendalnya tuh? Kanan. Berarti keluarnya kalau kanan dulu berarti keluarnya kaki kanan. Gimana? Kiri dulu putar balik. Nah ini ada polisi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik hadirin jamaah rahimakumullah. Perihal-perihal begini nih ulama contohin. Jadi ulama ini nggak hanya ngerjain perkara yang besar-besar, yang kecil-kecil. Ya kalau saya mau cerita ulama-ulama dulu, mungkin bapak nggak kenal. Ya mungkin saya juga nggak kenal, hanya nama. Gak usah jauh. Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Pernah suatu ketika beliau mau pergi umroh sama tuh punya keluarga. Kemudian apa yang beliau lakukan? Itu sendal di depan. Beliau keluar kaki kiri dulu, tapi nggak pakai sendal, diinjek tuh sendal yang kiri, kaki kanan masuk, baru udah kaki kanan masuk, kaki kirinya masuk. Begitu. Jadi kalau kita ini jarang dilakukan oleh orang, Pak. Karena perkara yang begini-begini saja tuh orang nggak open, betul nggak? Perkara yang sunnah, ya masuk masjid kaki kanan dulu, kiri dulu. Kanan, keluar masjid ini, belum lagi doa dan lain sebagainya. Ini jangan dianggap enteng, Pak. Adab-adab begini jangan dianggap enteng. Ada ulama masuk masjid lupa. Sambil dimakan ini. Silakan. Ayo. Iya. Ini tegangnya karena apa? Yang nggak mau baca boleh, itu kenang-kenangan buat di rumah ya.
nggak usah baca, kalau nggak baca nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi berapa tuh? 5 menit lagi Pak, udah mau habis. Nah. Cepat amat. Besok libur ya? Libur. Tanggal merah semua. Pengacara berarti pengangguran banyak acara ya. Nah, maaf nih, ada ulama masuk masjid kaki kiri dulu. Begitu sadar nangisnya bukan main, nangis sampai gerong-gerong. Kata muridnya yang kagak ngerti nih Pak, ya Syekhi, wahai guruku, kenapa kau nangis masuk masjid? Ini katanya, saya lupa masuk masjid kaki kiri dulu, tidak kaki kanan. Apa kata muridnya yang gak ngerti? Lah itu kan cuma perkara sunnah. Kenapa perkara sunnah saja sampai begitu sedihnya begitu? Apa jawab gurunya Pak yang ngerti ini? Kalau saya sudah melupakan yang sunnah, berarti saya telah melupakan yang membawa sunnah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saya sudah melupakan yang membawa sunnah, berarti saya pun telah melupakan zat yang mengutus sang pembawa sunnah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak dianggap remeh. Orang yang ninggalin sunnah berarti nggak ingat Nabi Pak. Demi Allah, orang yang ninggalin sunnah nggak ingat Nabi. Dan orang yang nggak ingat Nabi bisa jadi dia tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya berkaitan, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka bapak-bapak yang masih suka jalanin sunnah begitu, berarti tanpa sadar sebenarnya bapak telah berthariqah secara umum atau thariqah secara secara umum. Dan itu apa? Berarti bapak sedang membangun hubungan rohaniyah yang baik dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita bisa jadi orang-orang yang berthariqah. Amin. Selain kita bersyariat, karena dua itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahaqiqatun wahiyya samratut thariqah. Dan hakikat itu adalah buah daripada thariqah. Nah, kalau kita ya buahnya, ibarat orang nanam dapat buahnya, dapat hasilnya. Kalau kita nanti menjalankan thariqah syariat, kemudian thariqah dengan benar, maka apa? Kita akan merasakan hakikatnya hidup, bagaimana kemuliaan keagungan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dia minta, tanpa dia harapkan, Allah yang akan berikan kemuliaan buat orang-orang yang istiqomah dalam syariatnya, dalam thariqahnya. Alhamdulillah. Dan selesai Pak. Nah. Cukup ya. Kira-kira bisa dipaham tuh apa pengertian secara simpel. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Nah ini kalau dalam kacamata ilmu bisa-bisa, tapi dalam kehidupan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misal begini, orang mau sholat subuh ini wajib atau sunnah? Wajib ya. Sebelum sholat wajib misalnya dia, ini gak usah jauh-jauh ke wudhu dah. Nah, saya mau ambil simpelnya, jalanin apa? Qobliyah subuh ya. Berarti dia syariatnya jalan, sunnah Nabi jalan, berarti thariqahnya jalan. Fadilahnya luar biasa. Orang yang sholat qobliyah atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Dia dapat kemuliaan itu, dapat anugerah itu tanpa dia minta, dia jalanin, Allah kasih lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini buah namanya. Buah ini gak bakal diberikan kalau orang tidak menjalankan kesunahan tersebut. Paham gitu ya? Belum lagi saya diajarin sama guru-guru begini. Kalau kita pengen rumah aman, pengen rumah tenang, saat qobliyah subuh, sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Rakaat pertama, habis baca suratul Fatihah, baca surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Rakaat kedua, habis Fatihah, baca surat Alam Tara. Ini 2 alam ini kalau kita baca, niscaya rumah kita bakal tenang. Kita dijaga dari keselamatan, dijaga dari hal-hal yang buruk, kita bakal selamat, bakal bahagia, termasuk rumah tenang. Kalau maaf nih, kadang rumah kita sumpah banget begitu. Bini susah dibilangin, ya kan?
anak susah diomongin, amalin tuh Pak, amalin. Insya Allah nanti rumah kita, urusan-urusan kita, kehidupan kita bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tambah lagi nih, habis itu apa? Baca doa supaya husnul khotimah. Ya, ini doa husnul khotimah sekaligus doa yang biasa dapat fadilahnya seperti pahalanya wali apa? Wali abdal. Jadi wali abdal itu adalah derajat wali yang diberikan oleh hamba Allah, orang yang dicintai Allah, bukan karena banyak ibadahnya, tapi karena dia begitu cinta sama kaum muslimin wal muslimah. Ya, doanya apa nih? Salah satu doanya di situ, Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina. Baca tuh, ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau nanti minta teksnya apanya, insya Allah nanti dikasih. Kalau ke pesantren biar mampir, insya Allah. Ya, biar mampir gantian, ya kan? Saya silaturahim nanti. Insya Allah, bukan enggak harus. Monggo kalau mau minta fotokopiannya monggo, ya monggo. Jadi doa. Ini derajatnya derajat wali abdal. Baru habis itu sunnah Nabi apa Pak? Tidur sebentar. Ini kalau banyak orang nggak ngamalin, tidur sebentar, tidur piring sebentar, sejenak aja, sejenak, ambil air wudhu lagi. Kalau Nabi wudhunya nggak batal, Nabi wudhunya kalau tidur tidak, tidurnya Nabi tidak batalkan wudhu. Beda kayak tidurnya kita, kalau tidur kita batal. Nabi kalau tidur matanya walaupun merem hatinya terus berzikir kepada Allah. Kalau kita matanya merem hatinya ngorok. Beda ya, kalau Nabi tidak itu. Makanya, nah itu bagian apa? Bagian kita menjalankan syariat dan thariqah. Apa buahnya? Oh, masya Allah. Tadi sudah dijelaskan keutamaan. Yang pengen husnul khotimah, pengen diangkat derajatnya dari wali abdal, gitu ya. Jadi ya itu banyak doa itu. Doa kita kecintaan kita sama kaum muslimin. Jadi kalau kita sayang juga mesti selalu ngasih.